kok bisa buka kuliner, bayarnya seikhlasnya. Nah, itu apa nggak takut rugi tuh, Pak? Manusia semua butuh makan, tapi tidak semua orang punya uang. Punya uang. Ya. Betul. Ketika kita hanya melangitkan doa kita, ini kan marketingnya marketing langit nih, Oh, iya. marketing langit ini. Iya. Maka tidak ada yang bisa nabrak itu. Setiap orang pasti bisa memasak. Ya kan? Karena apa? Karena resep itu tidak memiliki jiwa. Maka orang siapapun yang mau memasak harus membawa jiwanya itu ke dalam resep. Kopi Lali ini berdiri sejak tanggal 16 Juli 2020. Pas pandemi. Pas pandemi itu ya? Pas pandemi itu Wah. kita buka. Buka ya? Wah, luar biasa. Nah, Pak, boleh mungkin cerita ya? Dulu awal mula gimana sih, Pak, ceritanya kok bisa kepikiran buka Kopi Lali itu, Pak? Waktu itu saya hanya berpikir satu hal saja, Yeah. bahwa semua orang butuh makan, tapi tidak semua orang punya uang. Maka saya mencoba untuk menerobos ini Yeah. di tempat yang belum pernah, Yeah. yang belum pernah ada ini, yaitu di sini. Yeah, yeah. Dan ternyata animo masyarakat luar biasa sekali. Apalagi saat pandemi itu, Pak ya? Iya, apalagi saat pandemi itu. Itu luar biasa Luar sekali. biasa. Ya. Nah, kenapa itu kok namanya Kopi Lali, Pak? Kopi Lali itu ada 3 makna. Yang pertama, Lali yang pertama itu adalah singkatan nama anak saya. Oh. Maulana sama Lintang. Oh, dari nama anak nggih. Iya. Nah, sebenarnya ya dialah pemiliknya. Ya kan, kan nama. Gitu, Nama, iya. Jadi dialah pemiliknya. Jadi Lali yang kedua, Iya. di atas tulisan Kopi Lali itu ya ada tulisan Lali Ngopi. Iya. Iya kan? Iya, betul. Lali ngopi. Ngopi itu ngolah pikir. Ngolah pikir. Oh. Yen lali ngolah pikir, mampir neng Kopi Lali, kita bisa sharing tentang apa saja. Oh. Gitu. Lalu Lali yang ketiga, kalau dibaca dari kanan ke kiri menjadi lillah. Iya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Oh. Jadi lillah. Jadi maknanya ada 3 itu ya, Pak ya? Lali itu ya. Nah, 3 itulah yang menjadi corporate culture. Tidak semua orang tahu, ya, hanya orang yang bertanya aja saya kasih tahu. Gitu, Mas Dur. Ya, luar biasa. Nah, Pak, mungkin bisa cerita nih, sebelumnya Bapak mungkin di bidang apa nih kok tiba-tiba di kuliner kemudian bikin yang Kopi Lali ini? Perjalanan panjang, Mas. Iya, iya. Perjalanan panjang. Saya di bidang yang lain, saya di bidang keuangan tadinya. Terus kemudian masih di bidang keuangan lagi. Terus kemudian saya berpikir, ini gimana caranya ya? Kalau di Jakarta, saya buka di Jakarta, kan saya tinggal di Tangsel. Oh iya, iya. Ya. Ini nggak akan jalan. Orang pasti berbeda caranya. Berebut aja. Berebut, yang penting habis gitu kan. Habis. Nah, terus kami gimana ya katanya kan. Nah, kemudian anak saya menawarkan, Pak, di tanah saya aja. Di mana? Di Sleman katanya. Oh ya, saya mau Sleman. Tapi daerahnya agak nyelempit, Pak. Nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Karena kuncinya satu, yang namanya warung nomor 1 adalah rasa. Itu dulu. Yang kedua adalah menu-menu yang unik. Saya tidak mungkin jualan gudeg. Pasti kalah sama yang sudah ada ya, banyak sekali ya. Jadi ya gitu, saya nggak mungkin jualan lodeh. Saya pasti kalah dengan orang penduduk dari sini yang biasa masak lodeh gitu kan. Tapi saya jualan yang lain kayak oseng sala, oseng kulit singkong, ya, rica-rica jambal, rica keong, gitu lah gitu. Nah, itu tapi yang setiap hari ganti. Yang masak Bapak sendiri? Saya sendiri. Nah, itu belajarnya gimana, Pak, itu, Pak? Saya autodidak. Oh. Saya tidak punya background untuk memasak. Tapi kami mencoba bahwa setiap orang pasti bisa memasak. Ya kan? Karena apa? Karena
resep itu tidak memiliki jiwa. Maka orang siapapun yang mau memasak harus membawa jiwanya itu ke dalam resep. Ya. Sesimpel itu sebenarnya. Itu ya. Ya kan? Ya. Hanya masalahnya orang berpikirnya terlalu luas. Bagaimana caranya membawa jiwa itu ke dalam resepnya? Orang bilang memasak dengan hati, gitu kan? Ya. Nah, saya agak sulit menerjemahkan memasak dengan hati. Hati itu fungsinya apa, gitu kan? Tapi kalau menurut saya, siapapun yang memasak, bawalah jiwa Anda ke dalam resep itu, dan masakan itu enak. Karena terbukti selama 5 tahun ini Kopi Lali tidak pakai garam, tidak pakai gula, tidak pakai micin. Oh ya? Ya. Wih. Kami memasak tidak pakai gula, tidak pakai garam, tidak pakai micin. Jadi 3 ingredient di situ saya ganti. Jadi penyedapnya pakai alami ya Pak ya? Alami. Lebih sehat ya? Sehat. Ya. Nah, ini kan ada yang menarik nih Pak. Apa itu? Tagline-nya kan Kopi Lali itu bayar seikhlasnya. Nah, ini konsepnya gimana ini Pak? Saya belum masuk ini gitu kan. Kok bisa buka kuliner, bayarnya seikhlasnya? Nah, itu apa nggak takut rugi tuh Pak? Nah, sekarang gini Mas. Saya beri contoh yang lain. Misalkan Mas Luhur buka konter kecil gini aja, jualan pulsa yang 5.000 dan 10.000. Kasih spanduk besar, isi pulsa sepuasnya, bayar seikhlasnya. Coba dulu 1 bulan, rugi atau tidak? Insya Allah tidak akan rugi. Di satu sisi ada orang yang butuh, Mas, aku tuku 10.000 Mas. Dia masukkan kotak, ditutupin 2.000 maksudnya. Ada. Tapi ada juga yang, Mas, tolong Mas, isiin pulsa Mas 10.000. Saya kehabisan pulsa nih. Oh iya Bu, 10.000. Ternyata dia memasukkan 300.000. Pasti ada. Oh, iya. Kira-kira apa sih Pak yang paling mendasari akhirnya Pak Jarwo memberanikan diri, merealisasikan idenya seperti itu? Ya itu, namanya manusia semua butuh makan, tapi tidak semua orang punya uang. Ya. Ketika kita hanya melangitkan doa kita, ini kan marketing langit nih. Marketing langit ini. Maka tidak ada yang bisa nabrak itu. Ya kan, badai seperti apapun ya silakan. Ya kan. Kita juga banyak badai yang luar biasa di sini yang serang dari sana sini. Tapi ya malaikat banyak yang menjaga kami. Masya Allah, luar biasa. Jadi salah satu landasannya juga untuk membantu orang lain ya Pak ya? Membantu orang lain. Dan itu sangat disupport oleh pemiliknya. Pemiliknya itu namanya Lali, Maulana dan Lintang. Maulana dan Lintang. Mereka sangat support sekali. Luar biasa. Sangat support sekali. Nah Pak, boleh tahu nih Pak, dulu awal waktu pandemi itu Bapak memulainya seperti apa? Mungkin kan teman-teman masih banyak yang mungkin pebisnis pemula ya. Mungkin bisa belajar dari Bapak. Nah dulu waktu Bapak awal mula buka di kondisi pandemi, itu langkahnya seperti apa itu Pak? Saya memasak tidak banyak ya, tapi ya ada 10 masakan gitu. 10 masakan gitu. Dan selama, kalau nggak salah selama 10 hari, itu ya tidak banyak orang yang mampir. Sepi kan belum ada yang tahu. Iya. Meskipun kami sudah mencoba untuk pakai IG, promosi ya. Lalu kemudian hari ke-11, hari ke-11 itu tiba-tiba ada ibu-ibu dari Magelang, dia bilang, ini loh Kopi Lali bayar seikhlasnya, dia konten. Dia lihat gini. Tapi karena orangnya itu sederhana, sederhana apa adanya, cantiknya itu cantik gimana ya orang Cina itu, orang Cina itu ada seperti itu. Nah tiba-tiba gitu kan, banyak yang tahu. Nah besoknya teman-teman saya dari Papua, dari Kalimantan, dari Jakarta, wah hati-hati, wah viral, ini viral. Nah hari itu
saya siap-siap. Iya. Saya siap-siap. Ternyata hari itu tempat parkir tidak muat. Wih. Jadi setelah ibu-ibu itu mengontenkan itu ya Pak ya? Iya. Oh, jadi viral. Saya tidak kenal dengan mereka. Wah, luar biasa. Iya. Itu marketing langit itu Pak. Marketing langit, ya kan. Nah, itu sampai anak saya itu, si Maulana itu, saya hanya bilang help, saya bilang help. Dia datang dari sana ke Jakarta ini. Dia ikut nanak nasi yang magic jar besar itu sampai 9 kali. Masya Allah. Dan saya masak itu sampai 6 kali. Luar biasa. Nah, kalau menunya sendiri Pak, yang dihidangkan di sini tuh ada setiap apa? hari berubah. Oh, setiap hari berubah. Iya, tergantung dari kami yang tadi sudah sampaikan tadi. Kami belanja dari nenek-nenek yang lempra. Oh, di pasar. Beliau membawa apa? Misalkan mereka membawa water, kotes ya saya beli, saya masak. Tapi kalau biasanya membawa kangkung atau membawa apa, ya tetap kami beli. Oh, gitu. Jadi setiap hari berubah. Nah, tadi kebetulan dia membawa ikan sepat yang kering itu, yang asin. Itu sama kikil kulit itu. Itu saya beli, saya masak. Jadi tiap hari menunya di sini tuh berubah nggih? Berubah. Ada nggak Pak menu yang ini otentik selalu ada di sini gitu? Seharusnya ada. Tapi kadangkala kami kehabisan stok di sini. Stok bahannya. Nah, yaitu apa itu Pak? Oseng salak. Oseng salak. Oseng salak, oseng kulit singkong. Ya, yang kayak gitulah. Saya baru dengar itu Pak, oseng salak itu Pak. Masa? Iya. Tadi saya lihat juga ada ini ya Pak, yang menarik juga ada salak goreng. Ada salak goreng. Ada. Itu gimana itu Pak? Idenya itu loh Pak. Salak kan biasanya ya dimakan biasa atau untuk keripik gitu ya. Nah ini kok bisa ada salak goreng itu? Saya harus berani berbeda. Salak goreng. Salak goreng. Di mana-mana orang nggak berani bikin itu. Kalau salak yang lain udah umum di mana-mana ada gitu ya Pak ya. Kalau di sini khasnya ada salak goreng. Salak goreng. Nah, kalau minumannya sendiri Pak? Minuman kita ada teh rempah, ada kopi rempah. Teh rempah, kopi rempah. Jadi semuanya rempah gitu. Itu setiap hari ada. Setiap hari ada. Setiap hari ada. Awalnya itu kan sebagai penambah imun, Mas. Kami announce kepada ibu-ibu terutama, karena waktu itu pandemi tuh. Saya bilang, ibu-ibu, tolong kalau lewat daerah Pakem atau Turi, mampirlah ke sini minum teh rempah atau kopi rempah. Tidak makan, tidak apa-apa, nggak masalah bagi saya. Silahkan minum ini. Nah, ternyata setelah 3 tahun berlalu menjadi endemi, ya kan? Saya coba tracking. Ternyata dari ribuan pelanggan Kopi Lali, tidak ada satupun terpapar COVID. Karena waktu itu pikiran saya satu, kenapa ibu gitu loh. Karena kalau sampai seorang ibu terpapar COVID, maka besar kemungkinan seluruh keluarga kena. Beliau adalah sentral di rumah. Sentral, iya. Iya kan? Makanya saudara ibu-ibu. Nah, setelah itu selesai semuanya, akhirnya bapak-bapak kalau kesini dia bilang, aku kopi rempah. Aku kopi rempah. Saya kebingungan, saya masa bodoh lah. Seperti itu Mas Luhur. Pak, kalau selama ini Pak, konsumennya dari mana aja nih Pak? Konsumen dari luar kota banyak. Luar kota banyak. Jadi kalau yang pernah ke sini, maka tahun besoknya kalau ke Jogja pasti ke sini. Selalu begitu. Iya. Jadi wisatawan juga banyak ya Pak ya? Banyak. Nah, jadi yang lebih banyak dari Jogja, dari Magelang itu setiap hari selalu ada. Dan 65% pengunjung Kopi Lali itu Chinese. Saya nggak tahu kenapa. Luar biasa ya. Kadang orang yang ada yang bilang, kalau teman-teman Chinese makan di sana, itu berarti recommended Pak. Oh gitu ya? Iya, betul. Saya baru tahu malah. Wah, luar biasa. Tapi kalau dari warga Jogja sendiri juga banyak ya Pak? Banyak. Mahasiswa. Mahasiswa. Kopi Lali sendiri ini lokasinya ada di mana sih Pak persisnya ini? Maksudnya di desa apa nih Pak? Kopi Lali ini berada di Dusun Beneran. Kelurahan Purwopinangun. Kecamatan Pakem. Kecamatan Pakem. Iya. Kabupaten Sleman.
Berarti bukan di Turi ya malah maksudnya Pakem. Bukan. Jadi 500 meter ke arah sana sudah Turi. Oh. Jadi ini dusun Beneran. terbarat dari Pakem. Oh, iya. Ya kan? Dusun yang paling barat dari Pakem. Nah, kalau bukanya sendiri Pak, operasionalnya dari jam Kita berapa? buka hari Senin tutup. Ya. Oh, Senin tutup, oke. Ya, Selasa sampai Jumat kita buka dari jam 9 Jam 9 sampai pagi. setengah 3. Cuman sampai setengah 3, Pak? Ya, Kemudian kalau Sabtu Minggu, kalau Sabtu Minggu kita buka jam 8 jam 8, sampai setengah 3. setengah 3 juga? Ya. Ini Karena- aneh ini, Pak. Nah, karena gini, maksudnya, Ah, ada karyawan saya 2, iya. ya. Mereka punya keluarga. Saya tidak mau dia terlalu sore dari sini, nggak ada kesempatan dengan anak, dengan Oh, waktu suami. untuk keluarga. Ya, saya memikirkan itu. Jadi kalau udah jam setengah 3 tutup, saya bilang, pulang, kalian harus pulang. Wah, luar biasa. Padahal kalau mungkin tempat lain tuh mikirnya Jogja tuh kota wisata. Kok sayang banget bukanya cuma sampai setengah 3, Pak. Sudah pergi. Ternyata landasan itu, Pak ya? Ya. Ngasih waktu untuk karyawan agar bisa kumpul sama keluarga itu, Betul. Pak, ya? Itu penting sekali. Wah, luar biasa. Soalnya kan kalau saya memikirkan orang lain, Ya, tentu ada kembaliannya. Allah akan memikirkan saya terus. Masya Allah, luar biasa. Iya kan? Betul, betul. Sama ketika Mas Duhur memikirkan karyawan. Ya. Udah nggak usah dipikir. Allah akan memikirkan Mas Duhur. Betul, betul. Itu udah Ya. konsep. Nah, saya juga ini Pak, ada pertanyaan. Iya, Pak. Kita lihat di Jogja kan banyak sekali teman-teman tempat kuliner. Mungkin hampir tiap minggu ada tempat baru. Ya. Cuman kan nggak semuanya akhirnya bisa bertahan lama. Nah, saya mau nanya nih Pak, kira-kira apa sih yang bisa membuat Kopi Lali ini bisa bertahan sampai sekarang, Pak? Bisa dikatakan ya 5 tahun lebih ya, Ya. 5 tahunan ya. Kalau menurut saya nomor 1 adalah rasa nomor 1. Yang perlu diperhatikan rasa. Karena warung tuh, Mas. Iya, ya. Tempat makan ya rasa. Lalu pemilihan menu. Pemilihan menu. Iya, pemilihan menu. Kalau kita keliru memilih menu, orang banyak yang nggak doyan. Iya kan? Iya, Lewat iya. kan? Betul, betul. Jadi ya seperti itu. Terus yang kedua, jangan ada sifat bosi dari pengelola. Oh, gimana itu Pak? Jadi banyak sekali warung yang saya lihat, yang saya sering berkunjung gitu, saya ketemunya susah dengan pemiliknya. Di balik layar gitu ya? Di balik layar. Nah, kami tidak membuat begitu, makanya dapurnya itu adalah open kitchen. Open kitchen. Open kitchen. Saya selalu ada di sana. Ya kan? Begitu saya tahu ada pengunjung, Iya. saya datengin, saya sapa. Jadi setiap hari saya punya kegiatan yang unik, yaitu menghafal 2 nama setiap hari. Menghafal 2 nama. Dan itu tidak gampang, Mas. Maksudnya nama konsumen pengunjung. Oh. Jadi ketika besok atau seminggu lagi ke sini, saya masih hafal nama itu. Begitu datang gitu, turun dari kendaraan gitu, saya bilang, misalnya namanya Fikri. Iya. Halo, selamat siang Pak Fikri, apa kabar? Berbeda, Mas. Berbeda. Iya. Dia akan, ketika saya salami, dia akan menepuk misalnya. Pak Jarwo kok masih ingat? Kok masih ingat gitu ya? Kok masih ingat? Oh, luar biasa. Ya kebetulan saja masih ingat. Saya bilang gitu aja. Iya. Nah, bayangkan 5 tahun setengah. Iya. Di kepala saya ada berapa nama? Berapa nama? Tiap hari 2. Jadi itu Pak ya, salah satu kuncinya juga membangun kedekatan sama pelanggan gitu nggih. Sama pelanggan. Jadi kalau istilah saya adalah membangun EBA, Emotional Bank Account. Jadi bank emosi, bank emosional. Iya. Nah itu harus terbangun. Jadi sehingga suatu saat terjadi selek dikit aja. Kalau misalkan makanan terlalu asin misalkan, dia tidak akan main di medsos, Mas. Iya. Oh, review bintang 1 gitu ya kan. Sekarang lagi rame kayak gitu ya. Dia akan panggil saya, Pak Jarwo, ini kakak asin ini kenapa? Oh, kasih masukan secara personal nggih. Ya, sing dia, sing iki. Saya tarik. Iya kan? Iya. Itu salah satunya. Luar biasa. Nah, terakhir nih Pak Jarwo, saya mau nanya nih, kira-kira harapan ke depan dari Kopi Lali ini sendiri seperti apa Pak? Dari Pak Jarwo. Ya, saya punya harapan semoga keberadaan Kopi Lali ini
semakin bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Iya. Itu harapan saya. Itu ya Pak. Ya. Masya Allah. Selagi saya kuat, masih kuat, gitu ya, saya akan jalani sampai nanti saya sudah tidak berdaya. Terus berkarya Pak ya. Terus berkarya, saya tidak pernah Menebar sakit. manfaat. Saya tidak pernah sakit. Kalau cuman sumeng, mumet, itu tidak sakit bagi saya. Yang namanya sakit itu udah nggak bisa jalan. Oh. Jadi kalau cuman meriang jalan ini, saya ke dapur. Saya tetap activity di Masak. dapur. Iya. Oh. Jadi everyday yang masak Pak, si Pak Jarwo juga. Iya. Luar biasa. Baik Pak Jarwo, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Luhur. Semoga Kopi Lali semakin berkah, Terima bermanfaat kasih. untuk Amin. banyak orang. Amin. Sukses selalu nih Pak. Mudah-mudahan Mas Luhur juga semakin besar, semakin raya dengan teman-teman sekalian, ya kan. Amin. Siap. Matur nuwun Pak. Monggo.